لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mulai membaca di halaman 49. Kecintaan ulama terhadap bahasa Arab. Dan ini sebagai bukti bahwasanya kita akan bisa mendapatkan hikmah besar. Kenapa Allah Ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran? Kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran? Nanti kita akan lihat bagaimana keterangan para ulama di masa silam. Baik, kita akan simak bagaimana kecintaan para ulama terhadap bahasa Arab. Nah, kecintaan ulama terhadap bahasa Arab. Kita akan simak bagaimana syahwat para ulama terhadap bahasa Arab. Kita lihat beberapa keterangan dari mereka. Keterangan Asy-Sya'bi, ulama tabi'in, muridnya Usamah, Abu Hurairah. Annahu fil ilmi kal milhi fit ta'ami la yustagna anhu. Nahu dalam ilmu itu seperti garam dalam makanan, selalu dibutuhkan. Jami Bayan Al-Ilmi jilid 2 halaman 325. baik. Keterangan yang pertama adalah keterangan Imam Asy-Sya'bi. Beliau seorang ulama tabi'in, muridnya sahabat Usamah bin Zaid dan muridnya Abu Hurairah. Asy-Sya'bi pernah mengatakan, an-nahwu fil ilmi kal milhi fit ta'am. Nahwu dalam pembahasan ilmu agama itu ibarat apa? Garam pada makanan. La yustaghna anhu. Di mana makanan kalau tanpa garam rasanya hambar. Sehingga nahwu itu selalu dibutuhkan. Selanjutnya, keterangan Muhammad bin Hasan, gurunya Imam Asy-Syafi'i, khalafa abi 30,000 dirhamin fa anfaqtu nisfaha 'ala an-nahwi birrai wa anfaqtu al-baqi 'ala fiqhi. Ayahku meninggalkan warisan untukku 30.000 dirham atau sekitar 12,75 kg emas. Separuhnya saya gunakan untuk belajar nahwu di kota Roy. Sisanya saya gunakan untuk belajar fikih. Al-Ibr fi Qabar, jilid 1 halaman 56. Masya Allah ya. Warisan bapaknya dihabiskan untuk belajar. 30.000 dirham. Berarti 3.000 dinar. Maka ukurannya sekitar 12,75 kilogram emas. Warisan bapaknya ini. Separuhnya, berarti separuhnya berapa itu? 6 kilogram emas. 6 kilogram emas beratnya seberapa? Ya 6 kilo ya. Bentuknya seperti apa, Pak? Wah, nyawang aja nggak pernah kita. Jadi ini yang jelas harta yang sangat banyak. Kalau diwujudkan dalam bentuk rupiah, 6 kilogram itu 6 kilo emas pinten, Pak? Nek 6 kilo gendis Pak Jun ini hafal ya. Kalau emas ya sekitar 6 miliar. Enggak sampai ya? Enggak sampai. Berarti sekitar 5 miliar. Itu dipakai untuk belajar nahwu. Sisanya dipakai belajar fikih. Karena di masa silam orang belajar itu mereka datang di sebuah kota. Lalu di kota itu dia kebutuhan sehari-harinya menggunakan uang pribadi untuk nafkah pribadinya. Dan rata-rata para ulama di masa silam, mereka ketika dikasih modal oleh orang tuanya dipakai untuk kegiatan semacam ini. Maka sampai ada ungkapan, siapa yang mau belajar agama harus siap jadi miskin. Karena dia harus mengeluarkan modal yang sangat besar.
Sehingga di masa silam tidak ada istilah ulama belajar nyari gratisan tuh enggak. Tapi mereka belajar betul-betul keluar modal. Sekarang digratisi aja nggak mau. Dulu digratisi, dulu enggak gratis. Mereka harus keluar modal untuk biaya hidup. Baik, selanjutnya. Keterangan Abu Raihan Al-Bairuni. Li an ujtama bil arabiyyati khairun min amdaha bil farsiyati. Saya dihina dengan bahasa Arab lebih baik daripada saya dipuji memakai bahasa Persia. Karena beliau merasa sangat senang bahasa Arab terdengar di telinga beliau sekalipun bentuknya kalimat celaan. Masya Allah ya. Ini contoh bagaimana ulama senang mendengar bahasa Arab. Abu Raihan Al-Bairuni menyebutkan di an ushtama bil arabiyyah khairun min an umdaha bil farisiyah. Dihina pakai bahasa Arab lebih nyaman didengar daripada dipuji pakai bahasa Persia. Selanjutnya Imam Syafi'i dan bahasa Arab. Imam Syafi'i dan bahasa Arab. Ada banyak keterangan Imam Syafi'i terkait bahasa Arab yang menunjukkan bagaimana beliau sangat mencintai bahasa Arab. Kita simak beberapa keterangan beliau. Ilmu nahwu kunci semua ilmu. Man taharra fin nahwi ihtada ila kulli ulumi. Siapa yang menguasai nahwu, dia dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu. Nah, dan ini jelas sekali karena semua cabang ilmu dalam Islam kata kuncinya adalah ilmu nahwu. Mau ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian ilmu fikih, ilmu tentang masalah akidah, ilmu tentang masalah adab, bagaimana fikih muamalah, semuanya kuncinya ada di bahasa Arab. Maka betul apa yang beliau sampaikan, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Barang siapa yang pandai dalam bahasa Arab, dimudahkan baginya untuk menggapai ilmu-ilmu yang lain. Dan kemarin kita telah sampaikan, ada banyak sekali literatur peninggalan para ulama. Bukunya para ulama itu mungkin jumlahnya miliaran. Saking banyaknya. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin tidak ada 1%. Sehingga kalau kita mau belajar agama hanya mengandalkan versi terjemahan, ya, masih banyak ilmu yang belum diterjemahkan. Kalau hanya mengandalkan versi terjemahan, kurang dari 1% karyanya para ulama itu yang baru diterjemahkan. Lebih dari itu belum diterjemahkan. Saking banyaknya. Selanjutnya. Jawaban fikih dengan kaidah nahwu. Ini perkataan Imam Syafi'i ya, masih perkataan Imam Syafi'i. La us'alu an mas'alatin min masailil fikhi ilal ajabtu anha min qawaidil nahwi. Tidaklah aku ditanya tentang satu permasalahan fikih selain aku jawab dengan kaidah nahwu. Rajin belajar nahwu agar bisa memahami fikih. Ma aradtu biha yakni al-arabiyyah ilal isti'anah 'alal fikhi. Tidaklah aku serius mempelajari nahwu selain karena aku gunakan untuk membantu mempelajari fikih. Nah, Syiar A'lamin Nubala. Jadi ini contoh bagaimana kecintaan Imam Syafi'i terhadap nahwu. Sampai ketika beliau ditanya tentang masalah fikih, jawabnya pakai kaidah nahwu. Kemudian beliau belajar nahwu, tujuan besarnya adalah dalam rangka untuk membantu memahami fikih. Bahasa lainnya begini ya, kita bisa memahami sebuah keterangan ketika kita paham semua piranti bahasa. Ini dipelajari dalam ilmu linguistik. Mungkin kita bukan ahlinya. Dan ini juga dimasukkan dalam bagian dari pembahasan di ilmu usul fikih. Dari situ kita bisa memahami kalimat ini bermakna umum. Kalimat ini bermakna khusus. Kalimat ini sifatnya mutlak. Kalimat ini ada ikatannya.
kalimat ini mengandung makna A, mengandung makna B, dan seterusnya. Kesan-kesan seperti itu bisa ditangkap oleh mereka yang paham bahasa Arab. Sehingga kalau dia nggak paham bahasa Arab, lalu dia bicara dalil sementara dia nggak ngerti latar belakangnya, akhirnya nanti dia akan membuat kesimpulan yang keliru dalam masalah dalil. Baik, selanjutnya. Sudah saatnya kita mencintai bahasa Arab dan membuktikan cinta itu dengan mempelajarinya. Allahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan dibuktikan Bapak Ibu ya. Kalau kita mau belajar Islam lebih dalam, kuncinya ada di sini, di bahasa Arab. Memang tantangan pertama ini paling berat. Tapi kalau sudah dapat, selanjutnya jauh lebih mudah. Dan masing-masing punya pengalaman yang berbeda-beda. Untuk pengalaman belajar bahasa Arab, ada yang memakan waktu cukup lama, ada yang relatif singkat. Dan saya menjumpai ada orang yang belajar bahasa Arab sampai bisa baca kitab gundul, itu butuh waktu kurang lebih setahun. Tapi serius. Setahun itu serius. Sehingga dia belajar dari nol, dari yang nggak bisa apa-apa. Lalu dia belajar bahasa Arab bertahap-bertahap, butuh waktu setahun. Setahun sudah bisa membaca kitab Arab gundul. Dan target kita seperti ini. Kalau mau belajar bahasa Arab, targetnya adalah bisa membaca kitab Arab gundul. Nah, di Indonesia belajar bahasa Arab itu ada dua aliran. Yang pertama, ada belajar bahasa Arab aliran baca kitab. Nah, ini biasanya di pesantren-pesantren Salafiyah, Nahdlatul Ulama banyak ya. Misalnya di Tebu Ireng, Lirboyo dan seterusnya. Itu mereka lebih menekankan santri bisa baca kitab. Termasuk yang di Kerapia, Jogja, itu penekanannya pada santri bisa baca kitab. Yang kedua, belajar bahasa Arab untuk bisa bicara bahasa Arab. Sehingga pinter ngomong bahasa Arab. Ini penekanan yang dilakukan di Pondok Modern Gontor. Sehingga santrinya itu pinter sekali pidato bahasa Arab. Nah, saya punya teman di pondok dulu dari dua jenis ini. Yang satu lulusan pesantren Salafiyah, pintar sekali membaca dan dia bisa mengi'rab. Mengi'rab itu menjelaskan status sebuah kata dalam kalimat. Tapi dia ketika pidato, ketika bicara bahasa Arab kurang lancar. Sebaliknya yang lulusan Gontor, kalau pidato selalu menang, juara satu di pondok. Tapi membaca kitab gundul sering salah. Sehingga ketika membaca dikoreksi terus sama ustadznya. Baik, kita sebagai orang yang ingin belajar bahasa Arab, kepentingan kita sebenarnya lebih di mana? Kami sarankan lebih kepada membaca teks. Karena sumber karya para ulama berbahasa Arab, kita bisa baca kitab gundul, itu target utama. Sedangkan bicara, ini silahkan nanti menyusul. Yang penting target utamanya adalah bisa baca kitab gundul. Kemudian di beberapa pesantren yang diselenggarakan oleh para asatidzah seperti Bin Bas, Al-Irsyad di Tengaran, dan beberapa pesantren yang lainnya, Imam Bukhari di Solo, penekanannya digabungkan. Gimana santri bisa baca bahasa Arab, dan yang kedua sambil berlatih untuk bicara bahasa Arab. Baik. Dan memang bagian awal ini sekali lagi tantangan pertama bagi orang yang mau belajar. Kalau pengalaman pribadi, saya belajar bahasa Arab memang sudah sejak dari SMP, kemudian SMA, tapi nggak bisa baca kitab. Dan nggak ngerti orang bicara bahasa Arab, nggak ngerti. Kemudian setelah kuliah,
sambil tinggal di pesantren. Tiap hari kami mengikuti kajian yang dipandu oleh Al-Ustadz Aris Munandar dengan membaca kitab gundul setiap hari. Dulu awal mengikuti ya mendengarkan saja tapi nggak ngerti. Nggak ngerti yang diterjemahkan mana itu nggak ngerti. Sehingga ustadznya baca diterjemahkan. Saya aja nggak ngerti ini mana yang diterjemahkan. Kemudian setahap demi setahap mulai ngerti, oh beliau menerjemahkan ini. Jadi bukunya itu penuh dengan oret-oretan terjemahan. Tahapan berikutnya mulai disuruh baca. Pelegak-pelegu sering salah. Tahapan berikutnya alhamdulillah sudah mulai lancar. Tahapan berikutnya sudah harus bisa menerjemahkan. Dan itu kurang lebih ya butuh waktu setahun insya Allah cukup. Sehingga butuh keseriusan bagi orang yang ingin belajar bahasa Arab, insya Allah setahun cukup Pak. Nah setelah setahun nanti bisa membaca sendiri dan bisa menerjemahkan. Kekayaan kosakata itu bertahap seiring dengan proses kita belajar. Sehingga ada banyak kosakata yang mungkin kita tidak tahu, tapi ditemani oleh kamus. Lalu setiap nggak ngerti satu kosakata tertentu, kita buka kamus. Saya menjumpai ada orang yang sudah cukup sepuh ya, cukup senior. Beliau seorang dokter, nggak tahu spesialis atau bukan. Pak Dokter Iqbal, kenal? Dokter Iqbal yang buka praktek di daerah Terban. Beliau sudah putih semua ini ya, rambutnya putih, jenggotnya putih. Dan saya melihat beliau buka buku bahasa Arab plus membawa kamus. Sehingga selalu membuka buku, lihat kamus, buka buku, lihat kamus. Di usia beliau yang mungkin sekarang sudah 60, mungkin 70-an. 70-an ke atas. Itu beliau rajin seperti itu. Jadi apakah yang sudah lanjut usia juga bisa ikut kegiatan semacam ini? Jawabannya belajar tidak dibatasi oleh usia. Siapapun bisa. Nah, kita berharap semoga Allah memberikan kita semangat kalau mau serius belajar ilmu agama. Kata kuncinya adalah belajar bahasa Arab. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya kita akan membaca mengapa Al-Quran dibukukan. Mengapa Al-Quran dibukukan? Upaya kedua yang dilakukan kaum liberal dalam menggugat keotentikan Al-Quran adalah kodifikasi Al-Quran yang dilakukan zaman Abu Bakar maupun Utsman. Menurut mereka, proyek kodifikasi itu sangat rentang diwarnai dengan kepentingan dan sangat mungkin ada bagian Al-Quran yang dianulir oleh para sahabat. Terutama serangan yang ditujukan kepada sahabat Utsman yang menyatukan Al-Quran dengan bahasa Quraisy sampai mereka menganggap bahwa Al-Quran adalah alat untuk mewujudkan hegemoni Quraisy bagi dunia. Dalam salah satu jurnal Justisia yang diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Semarang tahun 2003, di pengantar redaksinya ditegaskan, dari sekian banyak daftar ketidakkreatifan generasi pasca Muhammad, yang paling mencelakakan adalah pembukuan Al-Quran dengan dialek Quraisy oleh Khalifah Utsman bin Affan yang diikuti dengan klaim otoritas mushafnya sebagai mushaf terabsah dan membakar atau menghilangkan pengaruh mushaf-mushaf milik sahabat lain. Imbas dari sikap Utsman yang tidak kreatif ini adalah terjadinya militerisme nalar Islam untuk tunduk atau mensakralkan Quran produk Quraisy. Karenanya wajar jika muncul asumsi bahwa pembukuan Quran hanya siasat bangsa Quraisy melalui Utsman untuk mempertahankan hegemoni atas masyarakat Arab dan Islam, dan hanya orang yang mensakralkan Quran lah yang berhasil terperangkap siasat bangsa Quraisy tersebut. Sebelumnya kita ucapkan subhanak hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah, ini adalah tuduhan dusta yang besar. Surat Quran surat An-Nur ayat ke-16. Masya Allah. Baik. Ini saya hanya mengutip ya perkataan orang liberal yang mereka suudzon kepada sahabat, terutama Utsman bin Affan
sampai menyebut Al-Quran yang dibukukan di zaman Utsman itu adalah upaya untuk mewujudkan hegemoni, kekuasaan yang sifatnya absolut untuk orang-orang Quraisy. Ini apa kepentingannya? Padahal tujuan Utsman untuk melakukan itu adalah tujuan yang luar biasa, mulia, yaitu dalam rangka menghindari potensi sengketa di tengah umat. Sebab Quran diturunkan dalam 7 bahasa dan mau pakai bahasa apapun itu dibenarkan. Dan bahasa pokoknya adalah bahasa Quraisy, sebab Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy. Dan suku Quraisy itu suku pilihan, Pak. Suku Quraisy itu suku pilihan. Sebab di tengah Quraisy ada manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, coba kita baca lanjutannya. Sebenarnya tidak jauh jika kita menyebut mereka telah mendustakan firman Allah yang menyatakan bahwa Allah menjaga Al-Quran yang Dia turunkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang menurunkan Al-Quran dan aku sendiri yang akan menjaganya. Quran surat Al-Hijr ayat ke-9. Baik. Jadi tidak mungkin ada Quran yang hilang. Kalau ada orang yang mengatakan ada sebagian isi Quran yang hilang dalam proses kodifikasi yang dilakukan oleh para sahabat, berarti dia mendustakan firman Allah di surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang ini bukti bahwa Allah menjaga Al-Quran. Sehingga kalau ada Al-Quran yang hilang, berarti Allah tidak menjaga Al-Quran. Dan ketika dia menyatakan Allah tidak menjaga Al-Quran sama dengan mendustakan Quran surat Al-Hijr ayat 9. Sebutkan kitab yang tidak dijaga oleh Allah. Sebutkan kitab yang tidak dijaga oleh Allah. Sebutkan kitab yang tidak dijaga Allah. Semua kitab selain Quran. Taurat dan Injil itu tidak dijaga oleh Allah. Zabur juga tidak dijaga oleh Allah. Karena Allah tidak berjanji menjaganya. Sudah? Yang Allah janjikan menjaganya hanyalah Quran. Lalu siapa yang diminta untuk menjaga Taurat dan Injil? Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa yang diminta untuk menjaga Taurat dan Injil adalah para pendeta. Allah Ta'ala berfirman, Inna di surat Al-Ma'idah ayat 44. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Taurat. Di dalam Taurat itu ada petunjuk dan cahaya. Para nabi dan orang-orang yang masuk Islam di kalangan Yahudi, mereka menggunakan Taurat sebagai hukumnya. Demikian pula ar-rabbaniyun wal ahbar. Disebabkan bimastuhfidhu min kitabillah, disebabkan mereka diminta untuk menjaga kitabullah, wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi atas itu. Sehingga penjagaan Taurat dan Injil dibebankan kepada manusia. Kalian wahai manusia harus menjaganya. Tokoh-tokoh agama di kalangan Yahudi dan Nasrani, kalian harus menjaganya. Tapi karena yang jaga manusia tidak maksimal, ada banyak kekurangan. Terjadilah perubahan isi Taurat dan Injil, dan termasuk perubahan dalam terjemahannya. Maka tidak ada teks Taurat yang asli. Ada salah satu pendeta ya dari Amerika yang ditugaskan untuk berdakwah ke Afrika, menyampaikan ya proyek kristenisasi. Lalu pendeta ini membandingkan antara Al-Quran yang beliau jumpai waktu berdakwah di tengah kaum muslimin dengan Taurat.
Jadi beliau melihat Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, selalu teks aslinya itu dicantumkan. Bahasa Indonesia, ini teks Arab, ini teks terjemahan. Bahasa Cina, teks Arab, teks terjemahan. Bahasa apa lagi? Nanti teks Arab, teks terjemahan. Diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, teks Arabnya itu selalu tertera di situ. Sementara Injil dibahasakan pakai bahasa apapun, nggak ada teks aslinya. Injil bahasa Indonesia, teks aslinya nggak ada, Pak. Injil bahasa Inggris, teks aslinya juga nggak ada. Pakai bahasa yang lain, teks aslinya itu nggak ada. Akhirnya beliau mulai meragukan tentang tingkat validitas Injil. Dan beliau yakin dengan Quran, karena setiap kali dibandingkan antara Quran versi terjemahan bahasa Inggris, bahasa Cina atau bahasa yang lain, selalu teksnya itu sama, yang bahasa Arab. Akhirnya karena itu beliau masuk Islam. Dan setelah beliau masuk Islam, jadi dai di Amerika dan mengislamkan banyak sekali masyarakat Amerika. Dai ini bernama Yusuf Estes. Dan Yusuf Estes ini sering diundang ke gereja untuk memberikan penjelasan tentang seperti apa sih Islam. Karena masyarakat di gereja yang datang ke gereja juga pengen tahu perbandingan agama. Amerika itu kan tidak sebagaimana di negara kita ya, yang perbedaan itu jadi sesuatu yang sensitif. Di sana mereka punya prinsip free speech, bebas bicara, yang penting jangan bikin gaduh. Sehingga orang ceramah di depan gereja dan dia menyampaikan tentang dakwah Islam, keluar itu aman dia. Nggak ada yang berani ganggu. Karena mereka punya prinsip, silakan disampaikan, ini pendapat kamu. Masalah orang lain mau menerima atau tidak itu urusan pribadi. Dan banyak sekali orang yang masuk Islam bahkan pernah mensyahadatkan orang di gereja. Rombongan itu. Kalau mau masuk Islam ikuti ucapan saya. Asyhadu, asyhadu, diikuti banyak orang. Itu di gereja. Ini yang dilakukan oleh Yusuf Estes. Dan videonya cukup banyak di YouTube. Kalau barangkali Bapak Ibu mau nonton tentang video Yusuf Estes, ini ada banyak di YouTube. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita akan membaca sekilas sejarah kodifikasi Al-Quran. Sekilas sejarah kodifikasi Al-Quran. Mengenai kodifikasi Al-Quran, di sana ada 3 tahapan. Pertama, kodifikasi di zaman Nabi SAW. Kodifikasi di zaman Nabi SAW dilakukan dengan cara saat beliau mendapatkan ayat yang baru, maka beliau menunjuk salah satu sahabat yang bisa menulis untuk mencatatnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazalat alaihi suratun da'a ba'dha man yaktubu faqala da'u hadhihi surata fi mawdi'i alladhi yadhkuru fihi kadza wa kadza. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu surat yang turun kepada beliau, maka beliau memanggil sebagian sahabat yang bisa menulis. Beliau mengarahkan, letakkan surat ini di bagian yang menyebutkan tentang masalah X. Masalah tertentu, masalah X atau masalah A. Juga karena Nabi SAW tidak bisa menulis. Beliau nggak bisa nulis. Loh kok bisa Pak nggak bisa nulis? Ya banyak ya. Hafal tapi nggak bisa nulis. Ketemu Pak orang seperti ini Pak? Hafal tapi nggak bisa nulis. Pernah ketemu? Di MIPS banyak sekali itu. Di sekolah saya SD MIPS itu banyak sekali ya. Anak-anak kecil dia. Hafal dia. Sehingga dia disuruh menyebutkan surat Al-Mulk, hafal. Surat Al-Qalam, hafal. Al-Muddatsir, hafal. Tapi suruh nulis apa yang dia hafal, enggak bisa. Sehingga menghafal dengan menulis itu keahlian yang berbeda. Rasulullah SAW hafalan Quran beliau dijaga oleh Allah. Tapi beliau tidak bisa nulis Al-Quran karena beliau hidup di tengah kaum ummiyun, masyarakat yang mereka tidak terbiasa dengan baca tulis, dan Nabi SAW bagian dari kondisi mereka ini. Sehingga beliau tidak bisa nulis.
Maka yang nulis surat Nabi SAW, yang nulis sabda beliau termasuk Al-Quran adalah para sahabat. Selanjutnya. Juga disebutkan dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas bahwa Utsman bin Affan pernah menjelaskan kepada beliau mengenai proses pencatatan wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mimma ya'ti alaihi zaman yunzalu alaihi minas suwari dhawatil adad wa kana idza unzila alaihi syai' yad'u ba'dha man yaktubu indahu yaqulu da'u hadha fi surati allati yuzkaru fiha kadza wa kadza. Selama rentang masa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam berupa surat-surat Al-Qur'an yang terdiri dari beberapa ayat. Apabila ada ayat yang turun kepada beliau, maka Nabi memanggil sebagian sahabat di dekatnya yang bisa mencatatnya dan beliau arahkan, letakkan surat ini di bagian yang menyebutkan tentang masalah ini. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Dan masih banyak riwayat yang semisal yang merupakan bukti kuat bahwa pencatatan Al-Qur'an sudah dilakukan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja catatan itu terpisah-pisah dengan media yang beraneka macam. Ada yang menulis di lempengan tulang belikat, di lempengan batu, potongan kertas kuno, hingga potongan kulit. Di antara daftar sahabat yang pernah mencatat wahyu, ada 4 Khulafaur Rasyidin. Adalah bukan ada ya. Di antara sahabat. Di antara daftar sahabat yang pernah mencatat wahyu adalah 4 Khulafaur Rasyidin. Aban bin Sa'id, Khalid bin Walid, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya. Baik, ini saya sebutkan sebagian dan masih banyak sahabat-sahabat yang lainnya yang mereka dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong catat ini. Lalu disimpan oleh sahabat itu. Maka terpisah-pisah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan itu, enggak semuanya bergabung. Sehingga kadang ketika beliau perintahkan si A yang ditemui, kadang B, kadang C. Akhirnya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu utuh, tapi bukti catatannya terpisah-pisah. Dan dominan orang di masa silam itu menghafal bukan mencatat. Dominan orang di masa silam itu menghafal dan bukan mencatat. Sebab media catat ketika itu sangat sulit. Kita bisa bayangkan ya, menulis di lempengan batu. Itu kayak apa Pak? Ya, susah sekali, kayak dikerik itu. Jadi pakai apa misalnya kayak semacam paku, terus dikerik. Nulis kata bismi seperti dikerik di lempengan batu. Ada yang di lempengan apa misalnya di lempengan tulang belikat. Tulang belikat ya. Tulang belikat onta kan ombo ya. Itu dikerik. Ada yang di lempengan apa kertas kuno, kulit dan seterusnya. Dan di sekitar Masjidil Haram itu ada museum kecil. Apa nama museumnya itu? Lupa saya. Saya pernah masuk sekali. Nah, di museum itu ada beberapa bukti foto tadi ya. Foto tentang tulisan, katanya itu pernah ditulis oleh Abu Hurairah di batu yang ada di sekitar kota Mekah. Di foto, nah fotonya itu ditambahkan. Kayak gini loh, orang masa silam nulis. Itu baru foto ya. Sehingga dulu kadang sahabat tuh nulisnya di batu. Karena mereka nggak punya media tulis. Kita kan kertas tuh buang-buang, Pak. Dulu kertas tuh benda yang sangat langka. Maka mereka untuk bisa nulis itu butuh media yang susah. Dulu tahun 60-an, 70-an orang nulis pakai apa itu, Pak? Pakai sabak, ya. Hanya satu papan dan dia pakai nulis, harus segera dihafal. Kalau enggak,
pelajaran berikutnya dia nggak bisa ngejar. Sehingga dia hanya punya kesempatan nulis satu papan itu tok. Terus dihafal, setelah itu dihapus. Dan media ini itu sudah ada sejak masa Imam Syafi'i. Sampai di Indonesia tahun 60-an, 70-an. Kertas ketika itu kan benda yang langka. Makanya kalau sampai ada orang punya kertas ya dianggap dia orang kaya. Baik. Intinya di bagian ini kita ingin menyimpulkan bahwa kodifikasi Al-Quran sudah ada di zaman siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan baca kodifikasi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kedua, kodifikasi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara sahabat dalam menyimpan Al-Quran secara umum ada dua. Sahabat yang menyimpan ya ini harusnya ini A ya, bukan C ya. Ini A. Sahabat yang menyimpan Al-Quran melalui hafalan saja. Dan ini bagian dari tradisi masyarakat Arab yang lebih dominan mengandalkan hafalan, seperti mereka menghafal syair, nasab, dan cerita masa silam. Dan dominan dulu ya. Dan dulu orang Arab sekali dengar itu hafal. Orang Arab itu sekali dengar hafal. Dan memang begini Pak ya. Jadi kemampuan hafalan orang itu ternyata bisa dilatih. Maka kalau kita mengatakan saya itu hafalannya buruk ya. Hafalannya enggak kuat. Karena kita jarang latihan. Sebagaimana fisik, kemampuan fisik itu bisa dilatih. Kita ya jarang olahraga. Pak Yusuf sehari push up berapa kali? Sekarang enggak pernah. Kita kalau misalnya ada orang, saya itu bisa push up 100 kali sehari. Setelah itu jangan dipakai push up. Enggak pernah dipakai push up. Sudah sampai otot itu sudah mulai biasa. Suruh push up 20 kali enggak kuat dia. Tapi kalau sudah terlalu sering, pertama 10 kali, nanti tambah jadi 20, tambah jadi 30, nanti bisa 100 kali. Sesuai dengan apa? Pembiasaan. Fisik itu bisa diajak seperti itu. Akal manusia juga sama. Kalau kita terbiasa mengistirahatkan akal ini, nggak pernah dipakai untuk menghafal, akhirnya ketika disuruh untuk menghafal, nggak kuat. Sudah? Tapi kalau sudah terbiasa menghafal, nanti disuruh menghafal, rasanya ringan. Anak-anak di pesantren tahfidz, tahap awal itu menghafal setengah halaman aja berat. Tapi nanti lama-lama dia bisa menghafal dalam sehari sampai 5 lembar, 10 halaman, setengah juz. Bahkan dia bisa menghafal dalam sehari ada yang sampai 1 juz. Sesuai pembiasaan yang dia lakukan. Saya pernah menjumpai ada anak yang bisa hafal 1 hari 1 juz. 1 juz itu 10 lembar. Berarti 20 halaman. Kita aja suruh membaca 1 juz sehari nggak kuat ya. Kadang wis ngos-ngosan. Kecuali pas Ramadan tok. Ini menghafal 10 lembar sehari. Dan itu butuh proses. Kalau nggak pernah tiba-tiba suruh menghafal segitu, nggak kuat. Maka butuh latihan. Nanti mungkin sehari setengah halaman. Setelah terbiasa nanti bisa 1 halaman. Setelah terbiasa bisa 1 lembar. Semakin banyak pembiasaan, semakin banyak dan semakin mudah kita dalam menghafal. Karena kemampuan otak dan kemampuan fisik itu kurang lebih berimbang prosesnya. Fisik bisa jadi ototnya kuat, karena rajin angkat-angkat. Kayak Ziyad ini ya, biasanya ngangkat watu dan apa. Tapi kalau orang cekelane pulpen, disuruh ngangkat watu, jangankan ngangkat watu, nganggo angkong aja nggak kuat dia. Tergantung dari apa? Prosesnya. Kita yang nggak pernah megang pacul ya, suruh megang pacul Pak, sehari macul. Yang terjadi apa Pak? Nah, tangannya lecet.
Tapi orang yang sudah terbiasa megang pacul, mbok dia macul sedino, tangannya tetap kuat. Kemampuan otak juga seperti itu. Baik, yang kedua. B. Sahabat yang menyimpan Al-Quran melalui catatan. Namun tidak semua memiliki catatan utuh satu mushaf. Ada yang memiliki sekian persen dan ada yang memiliki lebih sedikit. Sehingga catatan Al-Quran ketika itu terpisah-pisah di banyak tempat. Di awal masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, kondisi catatan Al-Quran banyak yang terpencar-pencar. Meskipun ketika itu penghafal Al-Quran masih sangat banyak. Sehingga pada tahun 12 Hijriah terjadi perang Yamamah dan banyak pemakan korban di kalangan para penghafal Al-Quran. Ada yang menyebutkan korban mencapai 500 orang dan ada yang menyebut mencapai 700 orang. Hal ini mengundang kekhawatiran Umar bin Khattab sehingga beliau menyarankan Abu Bakar untuk mengumpulkan semua catatan Al-Quran di satu tempat yang sama. Lalu beliau meminta Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran di satu kumpulan suhuf. Yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar dan Zaid adalah mereka mensinkronkan antara hafalan Al-Quran dengan catatan yang dimiliki sahabat. Baik, dipahami ya ini. Jadi karena catatan tadi terpencar di mana-mana, khawatir nanti Al-Quran kalau nggak terbukukan tidak bisa diwariskan kepada generasi setelahnya. Maka oleh Abu Bakar semua catatan yang terpencar tadi dikumpulin, terus dicocokkan dengan hafalan. Fulan, kamu punya hafal berapa? Sekian juz, baca. Itu sambil dicocokkan dengan catatan. Dia membaca dia membaca Al-Quran berdasarkan hafalannya, dicocokkan dengan teksnya. Cocok, disalin. Setelah cocok, disalin. Disalin dalam satu lembaran-lembaran dalam kumpulan suhuf. Suhuf itu artinya lembaran. Lembaran-lembaran suhuf. Abu Bakar berpesan. Kita lanjutkan. Abu Bakar berpesan kepada Umar bin Zaid, "Iq'ada 'ala babil masjid, faman ja'a kama bisyahadain, faman ja'a bisyahadain 'ala syai'in min kitabillahi faktabahu." Duduklah kalian di pintu masjid jika ada orang yang datang menyampaikan ayat Al-Quran dengan mendatangkan 2 saksi, silahkan kalian catat. Baik, jadi saksi di situ adalah catatannya atau orang lain yang menghafalnya. Fulan store, si A store. B dan C ikut menyaksikan. Dan B, C membenarkan apa yang distorkan oleh si A. Maka dicatat, disalin. Dan begitu seterusnya sampai jadi satu kumpulan suhuf. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa yang dimaksud 2 saksi adalah hafalan dan catatan. Nah, selanjutnya. Dalam riwayat Bukhari, Zaid menuturkan pengalamannya setelah diperintah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Langsung terjemahannya. Ya. Aku pun melaksanakan tugas itu, aku telusuri Al-Quran untuk aku kumpulkan dari lembaran kulit, lempengan tulang belikat, dedaunan dan hafalan para sahabat. Dan suhuf yang berisi kumpulan Al-Quran itu dibawa oleh Abu Bakar hingga beliau wafat. Lalu dibawa Umar hingga wafat. Lalu dibawa Hafsah bintu Umar. Hadis riwayat Bukhari. Kodifikasi Al-Quran di masa Abu Bakar merupakan upaya menjaga keutuhan Al-Quran, sehingga generasi setelahnya bisa mendapatkan isi Al-Quran lengkap, tanpa ada bagian manapun yang kurang. Karena itu, Ali bin Abi Thalib memuji kebijakan Abu Bakar ini dengan mendoakan kebaikan bagi beliau. Rahmat Allah untuk Abu Bakar, beliau adalah orang yang paling besar pahalanya dalam mengumpulkan mushaf, dan beliau adalah orang yang pertama kali melakukan kodifikasi Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Abi Dawud dalam Al-Mushaf. Masya Allah, baik. Jadi maksud dan tujuan Abu Bakar itu mulia atau tidak, Pak? Sangat mulia. Untuk menjaga keutuhan Quran. Karena kalau tidak seperti ini, mungkin kita tidak bisa baca Quran. Andaikan dulu sahabat tuh nggak ngubris, barno wae, wis. Nek sing gelem sinau ndang sinau, gak gelem ya karepe ngono. Andaikan dulu sahabat itu punya prinsip seperti ini, biarkan aja lah anak-anak ini, siapa yang mau belajar Quran ya biarlah belajar, yang nggak mau belajar ya terserah dia. Sehingga nggak ada upaya untuk pembukuan Quran, mungkin kita nggak punya Quran. Mungkin kita tidak punya Quran. Tentu setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala, setelah takdir Allah Subhanahu wa taala.
Maka Ali bin Abi Thalib memuji Abu Bakar dan mendoakan kebaikan untuk Abu Bakar. Rahmatullahi ala Abi Bakrin. Rahmat Allah untuk Abu Bakar. Kana a'dhaman nasi ajran fi jam'il masahib. Beliau adalah orang yang paling besar pahalanya dalam mengumpulkan mushaf. Karena beliau yang pertama kali melakukannya. Sekarang kita akan lihat kodifikasi di zaman Utsman radhiyallahu anhu. 3. Kodifikasi di zaman Utsman radhiyallahu an. Berikutnya kita beralih ke masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Proyek kodifikasi di masa Utsman diawali dari laporan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Anas menceritakan Hudzaifah menemui Utsman sepulang beliau dari perjalanan jihad menaklukkan Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Irak. Dalam perjalanan itu beliau dikagetkan dengan keberadaan orang yang berantem karena perbedaan qiraah Al-Quran. Segera Hudzaifah menyarankan kepada Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka bertengkar disebabkan perbedaan qiraah Al-Quran seperti yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani." Kemudian Utsman mengutus orang untuk menemui Hafsah agar meminjamkan mushaf yang dikumpulkan di masa Abu Bakar untuk disalin menjadi beberapa mushaf dan nanti akan dikembalikan. Lalu Utsman memerintahkan 4 orang, 3 dari Quraisy, 1 yaitu Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham, dan 1 dari Ansor yaitu Zaid bin Thabit. Utsman berpesan kepada 3 orang Quraisy yang ditunjuk, apabila kalian berbeda qiraah dengan Zaid bin Thabit di sebagian ayat Al-Quran, maka tulislah dengan menggunakan bahasa Quraisy, karena pada asalnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Mereka pun melakukan tugas itu hingga berhasil menyalin beberapa mushaf menjadi beberapa mushaf, lalu dikirim ke berbagai penjuru wilayah Islam dan beliau perintahkan agar mushaf yang berbeda untuk dibakar. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Jadi latar belakang Utsman apa tadi? Terjadinya pertengkaran antar kaum muslimin karena perbedaan apa? Cara baca Al-Quran. Sehingga yang satu misalnya terbaca Maliki Yaumiddin, yang satu terbaca Maliki Yaumiddin. Duh, kowe kok dawa? Kudune sing betul pendek. Sing betul pendek dudu dawa, akhirnya berantem. Padahal dua-duanya benar. Akhirnya disatukan. Daripada nanti menimbulkan berantem, kemudian disatukan. Karena mau membaca yang pertama maupun yang kedua, dua-duanya benar. Nah, daripada nanti menimbulkan sengketa bagi kaum muslimin, akhirnya disatukan. Nah, ini yang membuat orang liberal itu nggak terima. Kenapa nggak dibiarkan saja? Ada banyak bahasa seperti dulu. Nggak perlu disatu-satukan seperti ini. Karena mereka tidak mengukur kira-kira efek sampingnya nanti seperti apa di tengah umat jika dibiarkan dalam posisi ada 7 bahasa yang dilepas di tengah umat. Jangankan yang 7 bahasa, yang sudah 1 bahasa saja masih cakar-cakaran antara satu dengan yang lain. Yaitu perbedaan dari sisi tafsir. Yang ini menafsirkan A, yang ini menafsirkan B, akhirnya menimbulkan pendapat yang berbeda. Selanjutnya, Pertimbangan Utsman dengan menyatukan dialek bahasa Al-Quran adalah untuk menghindari perpecahan di tengah kaum muslimin. Sebagaimana laporan sahabat Hudzaifah bin Yaman sepulang beliau dari Armenia dan Azerbaijan. Dan kebijakan ini disetujui oleh para sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Demi Allah, Utsman tidak melakukan penyatuan dialek bahasa mushaf kecuali setelah beliau meminta pertimbangan kepada para senior sahabat." Hadis riwayat Abu Daud dalam Al-Mushasif halaman 12. Dalam riwayat lain, Ali bin Abi Thalib memuji Utsman. "Semoga Allah merahmati Utsman, andaikan aku yang menjadi khalifah, tentu aku akan melakukan seperti yang beliau lakukan." Fathul Bari. Semua yang membaca sejarah dengan hati yang tidak diwarnai permusuhan akan bisa menyimpulkan, pertama, kodifikasi Al-Quran dilakukan oleh orang-orang soleh di kalangan murid senior Nabi Muhammad SAW. Kedua, kodifikasi Al-Quran dilakukan dengan niat yang luar biasa, yaitu dalam rangka menjaga keutuhan Al-Quran seperti yang dilakukan Abu Bakar, dan dalam rangka menghindari potensi perpecahan di tengah umat Islam seperti yang dilakukan di zaman Utsman. Ketiga, kodifikasi Al-Quran disetujui oleh para sahabat dan para tabi'in yang turut hadir dalam peristiwa itu.
Mereka tidak pernah mempermasalahkan kebijakan para khulafaur rasyidin. Lalu dengan alasan apa orang liberal mempermasalahkannya? Masya Allah. Padahal tujuannya baik tapi masih dipermasalahkan. Ibaratnya orang tua sudah baik tapi anak gak terima misalnya. Berarti siapa yang sebenarnya nggak sopan di sini? Orang liberal ya. Dia melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas materinya. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Silakan bagi jemaah yang berada di sini untuk yang ingin bertanya. Silakan pertanyaan pertama dari Mas Mitro. Nggak jadi. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Monggo Pak Dukul, silakan. monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami tanyakan Pak Ustadz, di situ ada keterangan Abu Raihan Al-Bairuni bahwasanya saya dihina dengan bahasa Arab lebih baik daripada dipuji pakai bahasa bersih. Ini maksudnya gimana? Apakah ini yang dimaksud bahasa Arab itu lebih halus, lebih sempurna atau bagaimana? Kemudian lebih bahasa bersih itu lebih kasar atau bagaimana? Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkadang ulama itu menyampaikan sesuatu dengan kalimat yang hiperbol ya. Dengan kalimat yang hiperbol untuk menunjukkan bagaimana pengaruh kuat dalam hatinya. Seperti misalnya pernyataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku duduk di atas bara api sampai membakar bajuku. Lebih aku sukai daripada duduk di atas kuburan. Ini kan untuk mengungkapkan betapa terlarangnya duduk di atas kuburan. Memuji dengan mencela, yang lebih kasar yang mana? Mencela. Namanya pujian kan biasanya dengan cara yang halus, menyenangkan. Meskipun pakai bahasa Surabayaan, ya, pakai bahasa yang paling kasar di Jawa Timur misalnya. Tapi bentuknya pujian, tetap enak untuk didengar. Bentuknya pujian. Cuman ya, karena cintanya beliau kepada bahasa Arab, Al-Bairuni ini saya mengatakan, saya mendengar bahasa Arab itu lebih nikmat daripada mendengar bahasa Persia. Meskipun bahasa Arab itu bentuknya celaan. Sehingga saya dihina pakai bahasa Arab. Ya namanya menghina ya pasti dengan kalimat kasar atau kalimat apa. Tapi pakai bahasa Arab. Luwih enak dirungokno timbangane pakai bahasa Persia. Ketika isinya pujian untuk menunjukkan bagaimana kecintaan dia kepada bahasa Arab. Wallahu a'lam. Meskipun kejadian itu juga tidak kita jumpai. Contohnya gimana toh Imam Bairuni ini waktu dipuji dan dicela pakai bahasa Arab. Ya, tidak kita jumpai riwayatnya. Cuman beliau menyampaikan ungkapan seperti itu. Nah, Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat penelpon yang sudah masuk Ustaz. Kita coba mengangkat. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Dari Omo Fatur di Kalimantan. Ya, silakan Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak mau bertanya mengenai zakat. Jika ada umahat memiliki saudara yang temannya tidak memiliki pekerjaan tetap, tapi ada usahanya, tapi hanya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-harinya. Dan saudara umahat ini memiliki utang yang banyak kepada umahatnya tadi itu. Sekitar kurang lebih hampir 50 juta. Pertanyaannya Ustaz, apakah boleh umahat tadi memberi zakat kepada saudaranya? Dan apakah zakat yang diberikan itu mengurangi utang saudaranya kepada umat tadi? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
bolehkah memberikan zakat kepada saudara? Kaidahnya, zakat boleh diberikan kepada orang yang tidak wajib kita nafkahi. Kaidahnya ya. Siapa yang wajib dinafkahi? Anak, istri, orang tua, itu wajib dinafkahi. Sehingga zakat boleh enggak diberikan kepada orang tua yang tidak mampu? Ya enggak boleh. Orang tua yang tidak mampu wajib dinafkahi oleh anaknya yang mampu. Sebagaimana orang tua yang mampu wajib memberi nafkah kepada anaknya yang tidak mampu. Di keluarga kita, terutama keluarga yang masih muda ya, ada banyak orang yang tidak mampu. Bayi-bayi itu enggak mampu semua. Ini bayi baru lahir, miskin sekali dia. Reso nyambut gawe, reso golek pangan dewe. Boleh enggak menerima zakat? Dari bapaknya? Enggak boleh, karena dia wajib dinafkahi oleh bapaknya. Ya namanya bayi ya reso nyambut gawe. Reso golek pangan dewe, kecuali mampir tonggone. Iso mampir tonggone kidul kei pangan. Awan mampir tonggone ngarep kei pangan. Masya Allah. Nanti malam mampir tonggone lor kei pangan. Iso golek pangan dewe nggih, Pak? Baik. Demikian pula orang tua ketika tidak mampu bekerja dan tidak mampu dalam menafkahi diri sendiri, maka wajib untuk dinafkahi oleh anak. Yang seperti ini tidak boleh menerima zakat dari kita. Dan termasuk yang wajib dinafkahi adalah saudara yang tinggal bareng dengan kita dan dia tidak mampu untuk membiayai diri sendiri. Misalnya orang tua sudah meninggal, kemudian saudara yang kecil ikut kita. Akhirnya dia makan bareng kita, dia tinggal bareng kita. Maka biaya kebutuhan dia kita yang nanggung. Nah, yang seperti ini tidak boleh menerima zakat dari kita. Tapi kalau saudara sudah berkeluarga, apalagi sudah jauh tempat tinggalnya dan seterusnya, ini bukan orang yang wajib kita nafkahi, sehingga boleh untuk menerima zakat dari saudaranya. Nah, selanjutnya, bolehkah zakat itu bentuknya penghapusan utang? Misalnya, si A punya utang si B 10 juta. Ramadan ini si B mau bayar zakat 10 juta. Si B mau bayar zakat 10 juta. Nah, si A ini orang nggak mampu. Dia punya utang kepada si B berapa tadi? 10 juta. Terus si B bilang sama si A, kue kan ndek utang ning aku 10 juta. Kamu punya utang ke saya 10 juta. Wes gini saja, utangnya ora usah dibayar, sudah saya anggap lunas karena saya mau bayar zakat 10 juta. Ulama ijma sepakat zakat seperti ini tidak sah. Karena zakat itu harus mengeluarkan sesuatu. Sedangkan kejadian tadi, dia tidak mengeluarkan sesuatu. Dia cuma diam saja. Cuman dia memutihkan utangnya si A kepada dirinya. Ulama sepakat ini tidak boleh. Tapi kalau diberikan, A, ini saya punya zakat 10 juta. Kue tak kei ya 10 juta. Tapi syaratnya kue kudu bayar utang. Ini juga nggak boleh, sama saja seperti yang pertama ya. Kalau tanpa syarat boleh, ini tak kasih zakat 10 juta. Tapi ngerti dewe ya. Nah, yang podo wae ya. Ini juga podo wae dengan yang pertama. Terus yang boleh gimana? Ya udah kasih 10 juta, selanjutnya terserah A. Kalau setelah A menerima, yang 5 juta dipakai untuk nyicil utang, boleh diterima. Boleh diterima oleh B. Ngerti nggih? Sehingga si B ini menerima pembayaran utang sifatnya independen dari A, tidak ada tekanan dari A. Wallahu a'lam. Kita angkat terakhir pertanyaan yang masuk di line telepon. Ya, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan dikecilkan suaranya, suara radio. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya mengenai zakat mal. Assalamualaikum. Bagaimana cara membayar zakat mal piutang kredit? Anak mengkreditkan barang bermacam-macam barang, misalnya ada barang elektronik,
ada barang material bangunan, ada mobil, ada motor. Itu ada yang 5 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 10 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Baik. Jadi bagaimana cara membayar, menghitung zakat malnya, Ustaz? Masya Allah. Baik, Yang cukup, kedua, Pak. Ya. yang kedua, misal harta kita sudah haul, ada harta kita yang sudah nisab, sudah mencapai haul, kemudian kita ada beberapa emas yang belum sampai nisab. Apakah itu digabungkan juga nanti yang emas yang belum sampai nisab itu dengan harta kita yang sudah nisab, sudah mencapai haul tadi, Ustaz? Sudah ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara ngitung zakat tukang kredit? Ya. Kredit kulkas, kredit motor, kredit HP, laptop, dan seterusnya. Cara ngitung zakatnya bagaimana? Ini Syirkah Al-Hidayah ini ya. Masya Allah. Cara ngitungnya adalah, jadi kredit itu kan sebagian sudah berupa uang ya. Dari apa Pak? Cicilan yang sudah dibayarkan. Dan sebagian masih berupa tagihan yang belum waktunya untuk dibayarkan. Kalau zakatnya di bulan Ramadan bagaimana? Ada keterangan yang pernah disampaikan oleh Dr. Sa'ad Al-Khathlan, hafizahullah. Beliau anggota Hay'ah Kibar Ulama, anggota Majelis Ulama di Saudi. Beliau ngasih penjelasan begini ya. Jadi untuk sisa utang itu, misalnya kredit motor berapa Pak? 20 juta. Sing wis disetor pinten? 10. Berarti kurang 10. Di bulan Ramadan ini yang belum dibayarkan kurang 10. Nah, yang dihitung sisanya itu. Yang dihitung sisanya. Sehingga nanti dibuat daftar. Motor si A 10 ya. Payment HP 15. Kemudian siapa? Ya, Juminten misalnya, kulkas sekian. Totalnya ini nanti jadi saldo zakat. Totalnya sisa-sisa cicilan ini jadi saldo. Plus ditambah dengan uang tunai yang ada di rumah. Dan tabungan yang ada di rekening. Semuanya digabung jadi satu, sebab ini dalam satu proses zakat perdagangan. Ini dalam satu proses zakat perdagangan. Sudah? Nah, selanjutnya nanti setelah ditotal kok jumlahnya mencapai nisab, sekarang nisab kurang lebih 80 juta, maka wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Kemudian Anda juga punya emas. Emasnya belum mencapai nisab. Nisab emas niku pinten? 85 gram. Ini belum 85, yang dipakai istri saya 80 gram, kurang 5 misalnya. Insyaallah ya, dicenteli beban 80 gram. Ini bagaimana zakatnya? Digabung dengan uang. Digabung dengan uang. Karena emas, uang, tabungan itu digabung jadi satu. Sebab dia satu jenis. Dia dianggap satu jenis sehingga ngitungnya digabung. Caranya pripun Pak? Emasnya diuangkan. Nek diuangkan jadi berapa? Oh, diuangkan jadi sekian puluh juta. Ya sudah, gabungkan dengan uang yang ada. Totalnya jika mencapai 80-an juta, silahkan dibayarkan 2,5%. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.